bersama saya Bambang Sadono dari channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan semua persoalan dengan jernih, berimbang, dan arif. Kita sedang akan berbincang-bincang tentang pro kontra Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Saya sudah bersama dengan Pak Heru Budi Utoyo SH, Sekretaris Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah. Betul Pak Heru ya? Betul, nggih, Pak. Oke. Pak Heru, kalau tidak salah Senin ini jam 1, KSPI, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional akan mengadakan aksi demo di Semarang. Betul ya? Iya, betul, Pak. Betul ya. Ya. Kalau tidak salah akan mengerahkan atau akan diikuti sekitar 5.000 peserta di depan gedung DPRD. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus demo lagi? Apa aksi yang 6, 7, 8 Oktober yang lalu belum cukup? Oh, enggak, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Jadi kaitan dengan aksi ini kan kita tahu memang sebelumnya kami menyoroti DPR RI dan juga pemerintahan Republik Indonesia ini. Jadi ketika tanggal 5 itu mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang sampai saat ini kita menunggu draft resminya, draft aslinya belum juga muncul. Jadi ada pertanyaan, sebenarnya yang disahkan kemarin itu apa sih kan itu? Sementara pada tanggal 6, 7, 8 itu adalah strategi yang sudah disampaikan oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh bahwa pada tanggal-tanggal itu adalah tanggal untuk melakukan pemogokan nasional dan bahkan aksi secara nasional. Nah, tetapi ternyata tanggal 5 sudah disahkan. Dan ketika tanggal 5 disahkan, itu kan ada draft yang beredar. Jadi ada draft yang beredar yang ada 905 halaman itu. Jadi kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh itu sebenarnya yang kami gunakan sebagai dasar untuk menolak yang pertama adalah RUU Omnibus Law yang itu dari pemerintah yang 1028 halaman itu. Yang kedua adalah draft yang beredar yang halamannya setebal 905 halaman. Nah, dua dasar itu yang kita gunakan sehingga kami tidak ingin juga ketika apa yang kami sampaikan dianggap hoax kan itu. Yang sekarang ini kan marak pemerintah dan beberapa orang mengatakan orang yang demo itu dianggap termakan isu yang tidak benar kan itu. Nah, tapi tanpa menjelaskan yang tidak benar itu yang mana, karena kan yang menyatakan tidak benar pun ternyata belum tahu tentang isi draft Omnibus Law yang sekarang jadi undang-undang itu. Nah, artinya kami ingin mengcounter itu semuanya. Kenapa kok kami pada saat ini harus melakukan aksi kan itu? Jadi sekali lagi bahwa Serikat Pekerja Serikat Buruh itu kan banyak kan itu. Jadi saya sampaikan konfederasi aja ada sekitar 9 di tingkat nasional kan itu. Pada tanggal 6, 7, 8 itu adalah instruksi yang dilakukan oleh kawan-kawan konfederasi yang lain kan itu. Sementara KSPN instruksi nasionalnya adalah bukan mogok nasional, tetapi aksi nasional yang dilakukan pada tanggal 9 sampai dengan 13. Artinya ini nyambung. Yang pertama tanggal 6, 7, 8, kemudian kami 9 sampai dengan 13. Dan ada serikat pekerja yang lain nanti akan setelah tanggal 13 ada lagi. Nah, ini sebenarnya bagian dari apa yang kami sampaikan kepada pemerintah pada khususnya dan juga DPR RI. Artinya ada beberapa persoalan yang kami hadapi ini mohon untuk bisa didengarkan, untuk bisa memberikan rasa nyaman pada masyarakat pekerja tidak hanya di Jawa Tengah tapi nasional. Karena saat ini kan pekerja memang masih dalam kondisi memprihatinkan, dalam kondisi keresahan ketika adanya pandemi COVID-19. Ketika ada dampaknya ternyata PHK, dampaknya ada dirumahkan. Tapi kok pemerintah dan DPR RI memaksakan kehendak bukan untuk menenangkan masyarakat pekerja, tapi justru semakin menambah keresahan. Itu yang kami maksud kenapa kami harus melakukan aksi lagi pada tanggal 12 ini, Pak. Ya. Pertanyaannya, apakah itu harus dilakukan dengan demo? Apa tidak cukup dengan melakukan misalnya komunikasi, minta penjelasan dan sebagainya gitu? Iya. Jadi kalau demo, unjuk rasa ini kan bagian atau salah satu sarana
untuk menyampaikan pendapat secara konstitusional juga kan itu. Tetapi sekali lagi bahwa KSPN dan juga kawan-kawan serikat pekerja yang lain, kalau untuk komunikasi kan sudah dibangun. Ya. Dari awal munculnya Omnibus Law itu baru draft RUU atau rancangan undang-undang. Setelah kami KSPN itu kan ketika kita melakukan penolakan kan tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya sekedar ada yang nolak kita ikut nolak, tidak. Tapi melakukan kajian. Jadi kita ada tim kajian hukum kaitannya dengan isi draft Omnibus Law. Nah itu juga ketika ada isi dari Omnibus Law ternyata itu mendegradasi nilai-nilai dari perlindungan dan kesejahteraan pekerja, maka disitulah kami mencoba untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dengan pemerintah misalkan. Ada Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian juga Pak Erlangga Hartarto itu, jadi sudah disampaikan, termasuk KSPN masuk di dalam tripartit nasional untuk menyampaikan usul pendapat saran kaitannya dengan rancangan Omnibus Law ini. Kemudian dari kawan-kawan yang lain juga sama, melakukan komunikasi politik juga dengan kawan-kawan DPR RI. Nah, tapi pada perjalanannya, ini kan kesannya belum selesai tentang apa yang harus dibahas dan harus disampaikan kepada masyarakat pekerja buruh, tapi langsung disahkan. Kayak seolah ini tanda kutip ada target harus selesai pada bulan Oktober kan itu. Jadi ini yang masih tanda tanya buat kami. Kenapa kok harus segera itu? Kenapa kok tidak harus dikomunikasikan lebih lanjut? Wong kemarin-kemarin sebenarnya kan gelombang aksi kan tidak begitu signifikan karena kawan-kawan sudah memahami bahwa kita harus menjaga jarak, harus tidak ada kerumunan. Kita mencoba untuk memahami pemerintah sehingga tidak usah kita melakukan aksi, tidak usah melakukan demo, tapi melakukan komunikasi-komusik dengan baik DPR RI maupun pemerintah. Tapi nah ini dipaksakan tanggal 5 langsung disahkan tanpa kita tahu sampai dengan sekarang yang disahkan kemarin itu sebenarnya yang mana. Ya. Pak Heru, khusus di Jawa Tengah kan Pak Gubernur kelihatannya sudah mencoba menjembatani, bahkan ada beberapa pimpinan buruh yang diterima di rumah dinas kalau nggak salah. Ya, kemarin itu ya. KSPN nggak ikut? Jadi kemarin itu yang diundang adalah dari KSPSI, kaitan dengan audiensi. Kemudian bicara dengan Pak Gubernur kan itu. Sementara hari ini, ini KSPN dapat undangan. Jadi yang dapat undangan konfederasi ada 3. KSPN, KSPSI, dan KSPI. Kaitannya dengan sosialisasi undang-undang. Nah ini menjadi pertanyaan juga bagi kami sebenarnya. Hari ini kami tidak hadir. Sebenarnya Mas Anang tadi juga yang harusnya hadir tapi tidak bisa karena harus ketemu dengan Kapolda dan juga Kapolrestabes Semarang kaitan dengan aksi hari ini. Nah, yang jadi pertanyaan, yang mau disosialisasi itu yang mana kan itu? Artinya kan judulnya undangan itu kan sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang cipta kerja maksudnya seperti itu. Nah, ini jadi kok ada sosialisasi sementara di tingkat nasional aja belum berani untuk mensosialisasikan draftnya aja kita minta kepada menteri, kepada DPR RI juga belum diberikan kan itu. Jadi kaitan dengan gubernur memfasilitasi, yaitu lebih baik seperti itu aja memfasilitasi kaitan dengan aspirasi yang ada di Jawa Tengah ini. Dan kami pun dalam aksi nanti kami juga meminta kepada gubernur paling nggak bisa memberikan dukungan pada kami, syukur bisa menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan memberikan surat kepada Presiden RI untuk mencabutnya. Nah itu akan sangat bahagia lah, setidaknya ada pemimpin Jawa Tengah yang mendukung kami, begitu Pak Bambang. Jadi ini penafsiran saya ya. Jadi ini demo pun yang di demo nggak jelas juga ini sebenarnya ya. Ya sebenarnya begini, kalau kami dasarnya ada 2, artinya bukan tidak jelas, karena kami itu justru mengawali dari proses perjalanan munculnya undang-undangan itu. Ya. Jadi kami mulai dari awal, artinya ada draft resmi, itu kan kalau dari Januari, ini saya ceritakan dari Januari dulu. Yeah. Januari itu, isu yang berembus itu bahwa pemerintah akan membuat undang-undang Omnibus Law. Yeah. Terus kami juga ke istana waktu itu, ternyata draftnya belum ada. Yeah. Kemudian dari pemerintah mengatakan bahwa draft yang beredar itu adalah hoax kan itu. Yeah. Nah pada saat itu kemudian ada waktu sekitar 2 minggu kalau nggak salah, pemerintah baru memberikan draft resmi. Yeah. Itu, jadi draft resmi kaitan dengan RUU Cipta Kerja itu yang setebal 1028 halaman. Nah, itu resmi, Pak.
Ya, Itu ya. resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kan itu. Nah, dari dasar itu yang tadi saya katakan, KSN mempelajari, mengkaji. Ternyata ada poin-poin yang itu memang merugikan pekerja buruh. Nah, dari dasar itu kemudian kita sampaikan ke pemerintah. Artinya bahwa ini loh pasal-pasal ini akan berdampak kepada pekerja buruh yang ada di Indonesia. Dan kalau ini dipaksakan, maka ini akan menjadi perlawanan bagi pekerja buruh Indonesia. Nah, ini. Kemudian dalam komunikasi itu, pemerintah juga tidak menyatakan bahwa masukan-masukan, usulan-usulan dari pekerja buruh bisa diterima. Tidak. Artinya terkesan bahwa itu hanya menjadi ditampung aja tanpa memberikan kepastian apakah diterima atau tidak. Nah, kita juga sampaikan kalau itu tidak diterima, maka setidaknya klaster ketenagakerjaan harus dicabut di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu. Nah, itu juga tidak ada kejelasan. Sehingga pada saat aksi ini jelas kami wajar ketika kami mencurigai undang-undang yang disahkan kemarin itu tidak mengakomodir kepentingan kita. Jadi bukan tidak ada alasan, tapi kami punya alasan karena dari pertama draft yang muncul itu adalah memang merugikan pekerja buruh, kemudian dari draft undang-undang yang diedarkan dan diakui oleh pemerintah sebenarnya awalnya kan itu yang 905 halaman dan juga DPR juga pernah mengatakan bahwa memang itu yang dibahas, maka itu juga ternyata merugikan pekerja buruh yang ada di Indonesia. Jadi kami punya dasar itu, Pak. Jadi bukan ikut-ikutan, berarti tidak ada. Kami ada alasan kenapa kami harus menolak. Baik. Kemudian demo, mungkin ya ini juga tafsir saya. Mungkin ini hanya menjadi ekspresi ya. Kalau mencari solusi kan kesimpulannya juga sudah tahu. Misalnya yang paling tinggi di Jawa Tengah itu Pak Gubernur. Pak Gubernur sendiri kan mungkin juga belum tahu itu undang-undang. Iya betul ya. Gimana dia bisa menjelaskan, mencari solusi? Ya. Jadi yang kami pikir sebenarnya kan gini, ketika kita melakukan aksi ini, tadi saya sampaikan ini sebagai sarana untuk memperjuangkan hak kami supaya bisa didengar. Bukan hanya didengar, setidaknya bisa diperhatikan dan Presiden mau untuk bisa merubah, paling nggak mencabut undang-undang itu. Dengan apa? Dengan kekuasaan yang dimiliki. Artinya bahwa ini kan tuntutan kita adalah terbitkan Perpu kan itu. Yang memberikan pelindungan dan kesejahteraan. Meskipun sebenarnya kami untuk Perpu itu juga masih tanda tanya, nanti Perpu yang bagaimana kan itu. Karena sebenarnya lebih pada undang-undang yang sekarang ini, meskipun ada beberapa hal yang kurang baik, tapi itu lebih baik kan. Ada kepastian, ada kejelasan terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Gitu. Jadi jangan sampai nanti diturunkan nilainya. Itu, Pak. Pak Heru, Perpu itu kan bisa diterbitkan kalau undang-undangnya sudah disahkan. Iya. Jadi berjalan dengan Perpu. Jadi berarti Anda juga setuju supaya undang-undang ini disahkan dulu berarti. Iya, enggak, maksud begini itu. Jadi kan kemarin undang-undang kan disahkan, Pak, ini. Jadi itu. Jadi undang-undang disahkan meskipun belum ada nomornya kan itu. Dan bahkan fisiknya itu masih tanda tanya kan itu. Artinya kan kemarin sudah dinyatakan disahkan. Tinggal nanti Presiden akan menandatangani dalam waktu 30 hari atau tidak kan itu. Tetapi ini adalah bagian dari kenapa kita sampaikan sebagai upaya ketika nanti sudah disahkan dan sebagainya, paling enggak kami menolak undang-undang yang ada di situ. Maka langkahnya adalah pertama ya terbitkan Perpu. Kalau termasuk kami ada pertimbangan untuk bisa melakukan judicial review, tentunya ini juga menjadi pertimbangan. Artinya apakah nanti ketika kita melakukan judicial review, apakah itu bagian dari mendukung Omnibus Law? Kan itu. Karena itu kan hanya pasal per pasal yang kita masalahkan. Sementara Omnibus Law itu kan menyangkut banyak hal kan itu. Ada 11 klaster dan sebagainya. Nah ini jadi masih menjadi pertimbangan bagi kami untuk melakukan upaya hukum ke judicial review. Gitu. Itu kan memang banyak pihak ya yang mengatakan bahwa udahlah jangan demo, itu pakai aja itu mekanisme judicial review ke MK. Bagaimana pendapat teman-teman Pak Heru? Iya, jadi saya katakan bahwa judicial review itu menjadi pertimbangan bagi kami untuk nanti langkah ke depan. Hanya saja ketika kita melakukan judicial review, nanti kita dianggap bahwa kita mendukung Omnibus Law. Artinya kita mendukung undang-undang tadi kan itu. Sementara kita kan mempersoalkan. Yang kedua, ini dari beberapa teman juga masih ragu. Apakah nanti dengan judicial review itu, apakah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang
tengah kita hadapi sekarang atau tidak, atau hanya kita sekedar melakukan langkah hukum, kemudian nanti kalah, selesai, dan kita pakai undang-undang itu. Jadi ini hanya menjadi pertimbangan. Bisa saja nanti kita juga menggunakan langkah itu. Tapi saat ini yang kita butuhkan adalah bagaimana upaya dari Presiden dan juga DPR RI lah itu untuk bisa mencabut undang-undang itu dulu kan itu. Atau setidaknya kalau tidak mencabut ya setidaknya keluarkan draft resmi yang ada itu. Jadi supaya bisa diakses masyarakat, kemudian kami tahu sebenarnya poin-poin mana sih yang masuk di dalam undang-undang itu. Sementara apakah sama seperti rancangan undang-undangnya atau sudah berbeda? Kalau misalkan contohnya masalah pesangon, ini masalahnya beberapa contoh ya Pak, saya lanjutkan. Ya, ya. Jadi masalah pesangon, memang sekarang ini kan ada dari pihak kepolisian menangkap seseorang yang membuat hoax, karena di situ dijelaskan salah satunya adalah hilangnya pesangon kan itu. Ya. Nah, memang kami dari awal sebenarnya tidak mengatakan hilangnya pesangon, enggak. Pasal di pesangon itu masih ada. Pasal 156 Undang-Undang 13 masih ada kan itu. Ya, ya. Tapi masalahnya itu bukan hilangkan pasal, bukan, tapi berkurangnya nilai. Contohnya apa? Itu kan masih ada angka, masih ada nominalnya kan itu. Kemudian yang 15% hilang. Ya. Yang berikutnya kayak pekerja yang efisiensi. Kemudian pekerja yang meninggal dunia, pekerja yang pensiun, itu kan diatur jelas di pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 13. Itu dicabut semuanya. Ya. Dan ketika diganti dengan pasal yang baru, itu tidak menyebutkan pemberian pesangon 2 kali ketentuan undang-undang, tidak ada. Ya. Artinya apa? Artinya pesangon ada nilainya, ketika didapatkan oleh pekerja, nilainya akan berkurang banyak. Kan itu. Ya, betul. Itu Pak. Sehingga itu memang yang kenapa kami menolak itu salah satunya ada pengurangan terkait dengan hak yang semestinya diberikan. Pak Heru, itu kan sampai Presiden perlu memberi penjelasan sendiri secara langsung. Iya. Apakah dengan penjelasan Pak Presiden itu masih tetap aja belum memuaskan bagi buruh? Kami belum memuaskan, bahkan saya ragu apakah Pak Presiden juga sudah membaca secara utuh. Mohon maaf, jadi apakah sudah membaca secara utuh kaitannya dengan undang-undang yang sudah disahkan. Jadi misalkan penjelasannya kemarin tidak benar kalau pesangon dihilangkan. Mestinya kan harus dijelaskan seperti yang kami jelaskan tadi. Tidak benar kalau dihilangkan, tapi berkurang ya. Karena Menteri sudah mengatakan itu, Pak. Menteri sudah mengatakan bahwa nilai pesangon berkurang, tapi Pak Presiden tidak mengatakan itu. Hanya mengatakan pesangon tidak hilang. Ketika masyarakat tahu, misalkan yang tidak membaca, tapi mendengar apa yang sampaikan Pak Presiden, mereka akan berpikir, oh ya ternyata pesangonnya nggak hilang. Tapi bagi kami, karena yang membaca, benar tidak hilang, tapi berkurang nilainya, dan itu nilainya yang berkurang cukup lumayan kan itu. Itu menjadi hak bagi pekerja gitu. Ya, jadi Pak Heru, sekali lagi ini perdebatan yang mati-matian seperti ini, jadi seperti seolah-olah masing-masing nggak jelas mana yang diperdebatkan gitu ya? Ya sebenarnya kalau yang diperdebatkan itu, misalkan ini di rancangan undang-undangnya ya, itu jelas, itu ya jelas kalau di rancangan undang-undang. Nah sekarang itu tinggal bagaimana pemerintah mengeluarkan draft resmi, segera mengeluarkan itu, sehingga itu akan mengurangi perdebatan yang ada. Bahkan kalau itu benar, malah justru aksi yang muncul akan semakin besar lagi kan itu. Jadi harus jelas ketika pemerintah menjawab persoalan yang demo-demo ini supaya bisa tidak melakukan demo, ya setidaknya harus ada kepastian draftnya itu bagaimana. Kemudian dikasih waktu untuk pelajari. Tapi kalau benar ternyata isi dari undang-undang itu tidak berbeda dengan rancangan undang-undang, ya pasti akan terjadi gejolak lagi. Begitu Pak Bambang. Jadi kalau orang kan baca dulu undang-undangnya, biar jelas baru berkomentar. Itu juga yang mau dibaca juga nggak jelas, yang nyuruh belum baca juga ya. Iya betul. Maka kan masyarakat itu kan sekarang dari pemerintah berkali-kali mengatakan silakan baca dulu supaya tidak memberikan isu yang tidak benar. Yang dibaca itu yang mana? Kami membaca itu adalah rancangan undang-undang resmi dari pemerintah yang diberikan pada kami. Itu pun kami meminta itu Pak. Setelah aksi baru muncul kan itu. Setelah itu resmi, nah kami mempelajari isinya. Kalau
klaster ketenagakerjaan kan sebenarnya tidak begitu banyak kan itu. Contohnya di sini hanya beberapa halaman lah, artinya bukan 1028 halaman atau 905 halaman, enggak. Tapi kita hanya fokus di klaster ketenagakerjaan. Tetapi untuk klaster yang lain, itu kan juga masyarakat yang lain juga membaca kan, termasuk mungkin Pak Bambang itu dan juga para dosen-dosen itu kan jelas sudah membaca keseluruhan. Kalau kami hanya membaca klaster ketenagakerjaan aja sudah banyak persoalan, belum yang lain kan itu. Itu Jadi, Pak Bambang. belum tentu juga yang nyuruh baca dia sendiri baca itu belum tentu. Iya, betul. Iya, betul. Pak Heru, ini kan banyak orang yang tidak memahami kenapa buruh masih mati-matian ya dalam situasi pandemi kayak begini, mereka menanggung risiko dan sebagainya. Nah, saya melihat ini perasaan saya. Mungkin yang berkomentar itu juga nggak merasakan. Kalau itu kena langsung ke Anda, saya kira juga akan jadi hidup mati kan masalah itu. Nah ini gimana Pak Heru menjelaskan kepada orang yang sudahlah, nggak usah demo, nanti gugat aja di judicial review gitu. Gimana kalau? Jadi kebetulan saya itu kan juga berada di kelompok masyarakat kan itu, baik itu di RT, di RW, di kelompok sekolahan kan itu. Sekarang kan di grup WA itu kan banyak kan itu. Sekarang membahas tentang Omnibus Law. Ternyata di kelompok masyarakat itu memang ada pemahaman yang berbeda-beda. Bahkan juga ada isu-isu yang liar begitu. Contohnya statement tentang yang Pak Dahlan Iskan itu. Jadi masalah Omnibus Law itu tidak ada sangkut pautnya dengan pekerja, itu hanya kepentingan organisasi serikat pekerja. Nah itu beda, ternyata itu kan hoax. Kami terus menyampaikan, kami bukan marah, tapi kami akan terus memberikan informasi-informasi supaya masyarakat itu juga memahami. Ternyata mereka itu juga nggak paham betul. Bahkan RUU-nya juga nggak tahu, tapi dia hanya menge-share tentang informasi-informasi liar bahwa orang-orang yang demo itu adalah orang-orang yang termakan hoax kan itu. Sementara yang memberikan informasi belum pernah membaca RUU-nya kan itu. Jadi memang tidak tidak bosannya kami harus menyampaikan pada masyarakat bahwa kenapa pekerja buruh saat ini menolak. Karena sudah awal dari Januari, Pak. Dari Januari kita melakukan itu sampai dengan aksi pada hari ini karena sudah disahkan undang-undang kan itu. Kami menggunakan dasar adalah tetap pakai rancangan undang-undang dari pemerintah yang resmi dan juga yang edaran 905 halaman itu yang di halaman 422 sampai 455 yang khusus klaster ketenagakerjaan ternyata isinya memang mendegradasi dari nilai-nilai pelindungan dan kesejahteraan pekerja. Iya Pak Heru, saya komunikasi juga dengan banyak pihak. Ternyata yang keberatan bukan hanya buruh, tapi juga ada sektor-sektor lain, ada pertanahan misalnya, mereka juga mengeluh, ada lingkungan, ada penyiaran, pemerintahan daerah, dan sebagainya juga ada masalah. Cuma mereka memang tidak terlalu langsung dampak itu, sehingga aksinya tidak sekeras yang disampaikan teman-teman di perburuan. Pertanyaan saya, bagaimana menjawab atau merespon keluhan masyarakat? Demo ya demo, tapi jangan merusak itu. Iya. Organisasi buruh menjaga ini. Iya. Pada prinsipnya khususnya KSPN, kami cinta damai, Pak. Jadi setiap aksi yang kami lakukan, meskipun mengerahkan massa anggota yang kalau Jawa Tengah yang terbesar biasanya memang KSPN itu. Tapi kami akan selalu menjaga supaya tidak anarkis. Karena yang kami bawa itu kan satu, ibu-ibu. Karena anggota KSPN memang mayoritas adalah perempuan, ibu-ibu. Yang kedua perempuan, kalau ibu-ibu pasti perempuan. Yang ketiga orang tua. Nah mereka itu mungkin beda dengan yang muda-muda kan itu. Artinya mereka itu adalah kita ajak pada saat ini harus demo, maka besok bekerja kembali. Maka kami tidak ingin pada saat ini demo, kemudian ada kerusuhan, ada anarkis, yang menyebabkan mereka itu menjadi ketakutan. Kemudian harus bertanggung jawab pada keluarga yang ada di rumah dan sebagainya. Nah ini, jadi kami juga dalam aksi yang kita lakukan, kami sudah antisipasi itu semuanya. Artinya kita juga sudah sampaikan ke Kapolda, kita sudah sampaikan ke Kapolrestabes Semarang, bahwa aksi yang kita lakukan adalah aksi untuk damai. Itu. Jadi tidak ada sedikit pun niat kami untuk berbuat anarkis. Itu. Kemudian kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa demo kok
rusuh, demo kok buruh dan sebagainya. Itu bukan kami, begitu Pak. Terakhir Pak Heru, banyak yang sinis mengatakan bahwa demo-demo itu ada yang membiayai. Gimana? Ya, jadi kalau itu saya nggak tahu, tetapi kami akan berbicara dengan KSPN. Kalau KSPN yang membiayai, ya kita sendiri. Jadi kita bisa mengerahkan 5.000 orang, itu tidak sedikit pun ada yang membiayai, karena kita punya dana sendiri. Ya. Yang berasal dari iuran anggota kan itu. Jadi murni, artinya kami bisa menyiapkan anggota, kita bisa memberikan makan, bisa memberikan roti, minum, dan sebagainya. Tapi kalau uang tidak. Jadi kita tidak pernah untuk aksi kok memberikan uang atau transport apa enggak, itu tidak pernah. Tapi yang kami sampaikan pada anggota, bahwa ini untuk memperjuangkan hajat hidup pekerja buruh, tidak mungkin hanya pengurus yang akan melakukan perjuangan. Tapi dengan kehadiran teman-teman, kehadiran anggota itu akan memberikan kekuatan pada pengurus untuk terus memperjuangkan hak untuk kepentingan anggota juga, khususnya pada masyarakat pekerja buruh. Jadi kita tidak pernah untuk mendapatkan ada yang membiayai, ya membiayai kita sendiri. Saya membiayai untuk diri saya sendiri kan itu, Pak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Heru Budi Utoyo Asha, Sekretaris Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah. Ya. Selamat berjuang, mudah-mudahan tes apa yang diinginkan oleh teman-teman buruh tercapai, ya. Tapi dalam suasana yang damai. Ya. Amin. Terima kasih, Bapak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.